Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang kadar zat khusus bagian per juta atau BPJ, atau bisa disebut part per million atau ppm. Di mana rumus yang akan kita gunakan yaitu yang ini ya. Kita lihat di sini, BPJ atau ppm. Ini merupakan satu bagian zat dalam sejuta bagian campuran. Cara ingatnya bisa dilihat di sini ya. BPJ bagian per juta artinya dalam 1 juta bagian campuran. Di mana BPJ atau ppm ini digunakan bila kadar suatu komponen, misalkan kadar A, kemudian komponen A ini sangat sedikit dalam campuran tersebut. Sehingga digunakan satuan per 1 juta atau BPJ. Kemudian kadar dalam satuan BPJ ini biasanya digunakan untuk menentukan kadar bahan pencampuran yang ada di udara atau di dalam air ya. Karena komponen suatu zat dalam air maupun dalam udara itu nilainya sangat sedikit, jadi bisa ditentukan dengan satuan BPJ atau ppm. Kemudian prinsipnya sama seperti di perhitungan persentase. Bisa kita tulis di sini. Kadar A sama dengan bagian zatnya, yaitu zat A ya. Kita tulis di sini. Misalkan diketahuinya dalam bentuk massa. Massa zat A dibagi campurannya. Kita tulis di sini. Massa zat AB. Kemudian, karena di sini dalam satuan BPJ per 1 juta, kita tulis di sini per 1 juta, yaitu 10 pangkat 6 ya. Kemudian pembilangnya kita tulis 10 pangkat 6 ya, supaya tidak mempengaruhi hasil ya. Jadi 10 pangkat 6 ini merupakan satuan dari BPJ per 1 juta atau ppm. Sehingga bisa kita tulis di sini, massa zat A dibagi massa zat AB dikali 10 pangkat 6. Kemudian per 1 jutanya ini kita tulis di sini sebagai satuan BPJ atau bisa kita tulis ppm ya. Itu artinya sama. Sehingga bisa kita peroleh di sini kadar zat A sama dengan massa zat A, yaitu massa zat terlarutnya ya, yaitu zat A dibagi massa zat AB. Ini merupakan massa campuran ya, bisa kita tulis di sini massa campuran. Kemudian kita kalikan 10 pangkat 6 BPJ atau bisa ditulis ppm. Seperti itu ya kadar BPJ atau ppm jika diketahui nilai massa. Atau bisa kita peroleh kadar A sama dengan, jika pada soal diketahui dalam volume, maka bisa kita gunakan volume zat A dibagi volume campurannya dikali 10 pangkat 6 BPJ. Kemudian, jika suatu campuran itu sudah diperoleh nilai persen atau persen kadar dari zat A, kemudian yang mau ditanya adalah BPJ atau ppm, maka di sini bisa kita tulis prinsipnya persen A ini kan merupakan per 100 ya. Jadi bisa kita tulis nih nilai ppm dari A sama dengan persen A kita tulis di sini A persen kita tulis per 100 ya. Kemudian yang mau ditanya adalah dalam satuan ppm. Jadi di sini tinggal kita kalikan 10 pangkat 6 ppm supaya diperoleh satuan per 1 juta. Jadi seperti itu ya untuk perhitungan jika diketahui persen yang dicari, yang mau ditanya ppm. Selanjutnya kita lihat pada contoh soal. Diketahui 0,001 gram raksa dalam 100 kg air laut. Berapa ppm kadar raksa dalam air laut tersebut? Bisa kita tulis di sini, langkah pertama yang diketahui
yaitu 0,001 gram raksa dalam 100 kg air laut. Artinya di situ, dalam campuran tersebut, itu terdapat 100 kg air laut. Sedangkan zat terlarutnya, yaitu 0,001 gram raksa. Kemudian yang mau ditanya adalah ppm kadar raksa. Kita tulis di sini langkah kedua. Rumus yang akan kita gunakan yaitu yang ini ya. Bisa kita tulis di sini ppm raksa sama dengan massa zat terlarutnya, yaitu dari raksa ya, dibagi massa total campurannya. Kita tulis di sini massa air laut. Kemudian satuannya dalam ppm, maka kita kalikan 10⁻⁶ ppm. Sama dengan massa raksa 0,001 gram dibagi massa air lautnya 100 kg. Ini kita ubah ke gram ya, sehingga 100.000 gram dikali 10⁻⁶ ppm. Sama dengan 100.000 gram bisa kita bagi 10⁻⁶ ya. Sehingga di sini kita peroleh 10⁻⁴ jadinya. Kemudian 1 gram ini bisa kita bagi, kita coret. Kemudian 0,001 dikali 10⁻⁴ diperoleh 0,01 ppm ya satuannya. Jadi, ppm kadar raksa dalam air laut tersebut adalah 0,01 ppm. Kemudian kita lihat contoh soal yang lain. Diketahui udara bersih mengandung 0,00025% CO2. Yang ditanya berapa ppm kadar CO2 di udara. Bisa kita lihat di sini langkah pertama. Di sini diketahui udara bersih mengandung 0,00025% CO2. Artinya di sini diketahui campurannya, kita lihat di sini lingkaran besarnya, yaitu udara ya, udara bersihnya. Kemudian terdapat bagian CO2 yang kecilnya di sini CO2. Di sini diketahuinya dalam bentuk persen, yaitu 0,00025%. Yang ditanya ppm dari CO2 di udara. Kemudian kita tulis di sini langkah kedua. Rumus yang akan kita gunakan prinsipnya sama ya seperti ini. Hanya di sini diketahui dalam bentuk persen, maka di sini bisa langsung kita tulis ppm CO2 sama dengan persen dari zatnya, yaitu zat CO2 ya. Kemudian kita kalikan 10⁻⁶ ppm. Karena di sini sudah diketahui kadar dari CO2-nya, maka tinggal kita kalikan 10⁻⁶ ppm. Sama dengan persen CO2-nya 0,00025%, kita tulis di sini per 100 dikali 10⁻⁶ ppm. Sama dengan 100 ini bisa kita bagi dengan 10⁻⁶ ya, sehingga di sini pangkatnya berkurang 2 sehingga diperoleh 4. Kemudian 0,00025 ini sama dengan 25 kali 10⁻⁵ ya. Kemudian dikali 10⁻⁴, ini diperoleh 25 kali 10⁻⁻⁻1 sehingga diperoleh 2,5 satuannya ppm ya. Jadi kadar CO2 di udara adalah 2,5 ppm. Jadi seperti itu untuk materi kadar zat, yaitu tentang bagian per juta atau BPJ, atau bisa disebut part per million atau ppm. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.